Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan. Masih tetap bersama LSC Channel ya, atau Lulut Subekti Channel kawan. Di kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas, yaitu kontennya bukannya kita mencari atau mendeteksi sumber air, tapi akan mengulas dasar-dasar bagaimana supaya kita itu atau kita dapat mendeteksi sumber air kawan ya. Tapi sebelumnya bagi yang baru temukan channel saya, silahkan di like untuk videonya dan subscribe. Kalau kurang jelas bisa bertanya-tanya di kolom komentar, insya Allah saya jawab sesuai dengan kemampuan saya kawan. Baik, di sini pembahasannya yaitu tentang pendeteksian sumber air kawan, yang mana saya telah banyak mengupload video. Yang pertama itu membuat rotek, kemudian membuat alat deteksi sumber air yang melalui antena ya, kemudian menggunakan ranting, terus lagi menggunakan ilalang, terus lagi menggunakan kayu yang berbentuk Y itu ya, seperti ini Y, kemudian lagi menggunakan kelapa. Itu menggunakan kelapa sudah lama ya, sekitar 8 bulan yang lalu saya menguploadnya. Kemudian menggunakan teknik pernapasan, kemudian juga menggunakan handphone. Kalau handphone ini akan saya ulas di akhir karena terlalu panjang untuk pembahasannya kawan ya, tidak sekali langsung bisa. Karena biasanya banyak orang yang tertarik, bahkan ada yang bertanya apakah menggunakan aplikasi. Tidak ya, jadi tidak menggunakan aplikasi. Jadi kita hanya menggunakan HP dengan media telepon gitu, sehingga seakan-akan kita itu seorang dukun sakti yang mampu menerawang di kejauhan ya. Pokoknya di tempat saya di Trenggalek, kemudian orang yang mendeteksinya atau orang yang ingin melihat sumber airnya itu di Tulungagung, itu bisa. Jadi dengan cara telepon ya, dengan cara bertelepon saja. Tutorialnya nanti kawan ya, di video yang akan datang, atau kalau saya sudah bisa membuat videonya, karena membutuhkan bantuan dari rekan-rekan. Jadi harus ada minimal 3 handphone untuk yang saya gunakan untuk memvideo, dan 2 buah video, 4 handphone ya, yang 2 untuk telepon, yang 2 untuk memvideo, supaya videonya itu betul-betul gimana ya, tidak mengandung tipuan atau penipuan gitu. Nah, di kolom komentar saya banyak yang komen katanya apa ya, bohongan, kemudian kampungan, ya tidak apa-apa lah, ya memang orang kampung ya. Kemudian pembodohan. Jadi ya kalau tidak ngerti dasarnya ya mungkin ya seperti itu kawan cara komennya. Tetapi ketika kita mau mempelajari itu, insya Allah kita akan meyakini dan percaya. Begini kawan ya, sumber air yang ada di dalam tanah ini, katanya para pakar, kata para ahli, itu mengandung gelombang elektromagnetik ya, karena air yang mengalir kemudian terperangkap di dalam tanah. Nah, gelombang elektromagnetik itu juga dikeluarkan oleh pemancar-pemancar radio, bisa pemancar televisi, itu semua mengandung gelombang elektromagnetik. Kemudian pemancar handphone ya. Sehingga itu semuanya dapat kita tangkap dan dapat kita deteksi. Sedangkan sumber air yang ada di dalam itu mengandung gelombang elektromagnetik yang tentu saja akan berakibat kepada yang namanya kemagnetan
kelistrikan. Nah, begitu ya. Itu kata para ahlinya. Itu teori dasarnya. Karena dulunya saya pun juga tidak begitu percaya, ya, menggunakan antena ini saja saya juga tidak begitu percaya. Kemudian oleh teman saya itu diajari bagaimana caranya, kemudian saya kembangkan sendiri dengan rasa keingintahuan saya yang cukup tinggi ketika ada orang katanya melihat sumber air menggunakan tampah, maka saya bereksperimen untuk membuatnya. Alhamdulillah bisa. Kemudian menggunakan lidi itu pun juga bisa, menggunakan ranting juga bisa. Itu semuanya karena ya adanya gelombang elektromagnetik yang terpancar dari dalam tanah karena adanya aliran sumber air tersebut. Kemudian kita berlatih untuk mendeteksinya, kawan. Jadi ketika mendeteksi ini sebetulnya gimana ya, susah-susah gampang. Dan seandainya seseorang itu pengen membuat atau pengen bisa mendeteksi sumber air, kemudian membuat alat seperti ini, itu belum tentu semua orang bisa, kan. Perbandingan saya itu sekitar 10 orang itu mungkin yang bisa 2 atau 3, ya 2 atau 3 saja. Entah kenapa, apakah memang dalam diri seorang itu tidak sama antara satu yang lain untuk apa ya, bisa dikatakan ilmu bela diri itu adalah pernapasannya, ya, pernapasan yang tidak sama sehingga tidak bisa menyalurkan atau mendeteksi gelombang elektromagnetik tersebut, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas dengan cara itu kita dapat mendeteksi keberadaan sumber air, kawan, ya. Kemudian dari beberapa teknik yang saya pelajari itu yang sekitar 3 tahun yang lalu, itu kemarau panjang. Alhamdulillah dengan alat seperti ini saya dapat membantu teman-teman atau rekan-rekan masyarakat yang ada di daerah saya, sekitar daerah saya atau di kecamatan saya, karena beberapa desa itu dapat membantu menemukan sumber air. Makanya ketika ada yang mengatakan bohong atau pembodohan, itu ya dilihat saja hasilnya, kawan, ya. Jangan lantas kita itu mengatakan pembodohan atau mungkin penipuan, begitu ya. Jadi kalau cara-cara tradisional seperti mungkin menata daun pisang itu juga bisa. Sore hari kita tata daun pisangnya, kemudian pagi hari pada bagian mana yang ada embunnya, karena embun itu kenapa? Karena adanya uap air dari dalam tanah, kawan, ya. Sehingga di situ ada bagian daun yang basah. Kemudian bisa menggunakan daun bumbu, bisa menggunakan daun apa ya, yang lebar itu, bedok, ya, bedok, ataupun yang lain itu pun juga bisa. Pakai plastik pun juga bisa. Jadi pakai garam pun juga bisa. Kenapa? Secara logika, karena saya tidak percaya kalau tidak masuk di logika saya, kawan. Uap air yang ada di dalam tanah itu akan naik. Kemudian kalau di situ ada garamnya, karena uap air tersebut, maka garam itu akan hancur, akan lebur, ya, atau akan meleleh. Maka dari itu kita dapat mengetahui titik sumber air yang ada di daerah tersebut, kawan. Nah, yang kemudian yang sering saya pakai itu lagi yaitu menggunakan media telepon, ya. Media telepon itu pun juga saya itu terinspirasi dari seorang dukun, katanya dukun hebat begitu. Kemudian saya berangan-angan kok bisa gitu kan. Jadi intinya itu dia itu telepon tadi
dukunnya itu telepon ke orangnya, kemudian orangnya berjalan, kemudian dukunnya itu suruh jalan ya, kemudian dapat mendeteksi keberadaan sumber air, disuruh berhenti sebelah kanan, sebelah kiri, begitu kawan. Dan itu pun juga tepat. Ketika saya deteksi menggunakan ini juga pas. Makanya setelah dari itu saya mencoba bagaimana caranya. Kok bisa? Kemudian saya melakukan eksperimen sendiri dengan anak saya. Dan alhamdulillah berhasil. Jadi ternyata ketika kita itu menelpon, itu ada semacam gelombang elektromagnetik juga yang mengalir. Ketika kita menelpon, kemudian orang yang menelpon itu berjalan, ketika melewati gelombang elektromagnetik tersebut, itu kita dapat merasakan kawan. Tapi ini butuh latihan ya. Ini kalau mungkin kalau sekolah itu kelas 6 ini ya. Pelajaran kelas 6 ini ketika mempelajari yang ini memang agak sulit juga, tetapi dapat kita terapkan. Jadi selama ini ketika menerapkannya, ketika saya habis mendeteksi sumber air, kemudian itu digali kawan, maka sang pemilik bila mana tadi sudah menggali dengan kedalaman tertentu, kemudian keluar airnya, kemudian dia telepon kepada saya dari rumah ya, saya di mana saja saya, penting ada gelombang, ada sinyalnya yang full ya, sinyal telepon maksud saya, bukan sinyal wifi, bukan sinyal telepon. Kemudian orangnya saya suruh melingkari sumur tersebut. Jadi logikanya seperti ini. Sumur itu kan ada sumber air kawan ya, ada sumber air, umpamanya seperti ini. Kemudian kita sumur di sini kawan, otomatis ini nanti akan putus karena sumber air itu mesti ke sini, bukan dari dalam tapi dari samping. Ketika sudah terputus, maka ketika kita berputar di sini, salah satu ini nanti tidak akan bergerak, kita deteksi tidak akan bergerak kawan. Jadi logikanya seperti ini. Nah, ketika sudah digali kemudian putus, maka di sini sudah tidak ada aliran air. Maka ketika orang tersebut itu mengitari ini, maka hanya ada satu aliran air. Dan itu ketika dia telepon ke saya, maka saya dapat merasakan denyutnya atau aliran air yang hanya satu itu. Jadi ketika masih berputar, kemudian saya merasakan ada dua denyutan, ada dua gelombang, maka itu masih kurang dalam untuk sumber airnya, atau galiannya kurang dalam. Tetapi kalau sudah besar, kemudian tinggal satu, ini baru dikatakan sudah putus. Kalau orang sini katakan jebol kawan ya, sudah jebol. Jadi itu ilmu dasarnya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau belajar. Kemudian nanti saya kasihkan tip-tipnya untuk yang sebelum kita itu bisa mendeteksi ya, latihannya seperti apa gitu. Karena tadi saya katakan hanya sekitar 10 dari 2 atau 3 yang bisa. Tidak semua orang bisa. Ya entah kenapa saya juga kurang tahu, tetapi nanti saya kasih kiat-kiatnya supaya kita itu bisa. Jadi mungkin demikian sekilas tip atau trik untuk mendeteksi sumber air dengan menggunakan beberapa alat atau media yang ada di sekitar kita. Mungkin nanti di suatu waktu saya kalau sudah betul-betul kemarau, saya tunjukkan bagaimana caranya mendeteksi sumber air tanpa menggunakan alat. Ya, hanya kita melihat keadaan alam saja itu sudah dapat kita ketahui kawan ya. Jadi tunggu video-video selanjutnya dari saya, dan ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung channel saya.
alhamdulillah sudah mulai berkembang, dan dengan dukungan dari Anda semuanya sudah menjadi partnernya YouTube. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.